Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Anto Anbar. Kali ini saya bersama Supian Suri atau bisa kita panggil Emon. Mungkin teman-teman sudah pernah, kalau seandainya nonton video aku yang jalan-jalan ke mana? Taman Kelinci. Taman Kelinci. Nah, itu sama dia nih juga. Oke, di video kali ini kami ingin berbicara tentang sejarah Kabupaten Kota Barat ya. Iya. Dan apapun yang kami sampaikan ini tidak lepas dari artikel-artikel yang ada di website. Kalau seandainya pun ada yang keliru dan lain sebagainya, artinya bukan dari kaminya, tapi dari artikel-artikel yang kami dapat, gitu kan. Kalaupun memang kawan-kawan yang nonton ini tahu, yang mungkin ada yang penyampaian kami yang kurang dan lain-lain, mungkin bisa komen di bawah dan kita diskusi bareng lah di YouTube kali YouTube inilah. Iya. Berhubung karena hari ini juga hari dimana bulan Oktober ini adalah salah satu bulan yang dicatat oleh sejarah di Kabupaten Kota Barat, ada salah satu bulan yang berdirinya Kabupaten Kota Barat. Nah nih Mon, kira-kira sepengetahuan nih kan nih, sejarah Kabupaten Kota Barat tuh seperti apa sih? Apa dong? Serius Mon, nih sejarahnya. Ya. Mungkin aku bisa menyampaikan secara garis besar aja lah. Oke. Garis besar. Ketika berbicara Kota Waringin Barat, tidak terlepas dari Kerajaan Banjar. Berarti ada kayak keterkaitan gitu? Ya, keterkaitan dengan Kerajaan Banjar. Dan mana dulunya Kerajaan Banjar ini dipimpin oleh Sultan Mustainubillah. Beliau adalah salah satu raja kerajaan Banjar. Ya, beliau adalah satu sultan di Kerajaan Banjar. Rajanya kerajaan Iya, Banjar. sultan di Kerajaan Banjar. Nah, Sultan Mustainubillah ini mempunyai anak. Salah satunya Pangeran Antakusuma. Nah, Pangeran Antakusuma ini salah satu yang dinamakan oleh salah satu universitas yang ada di Pangkalan Bun ini. Oh, Universitas Antakusuma. Dari nama pangeran itu. Ya, pangeran itu. Oh, pokoknya intinya beliau ini yang Raja Banjar ini punya anak. Anaknya Raja Banjar ini mempunyai hasrat untuk pengen jadi pemimpin juga. Pengen jadi sultan juga. Ibaratnya pengen jadi di posisi ayahnya. Nah, karena ayahnya ini tahu kan. Ya. Itu yang artikel yang aku baca gitu kan. Kira-kira sesuai kan nih. Nah, ayahnya ini yang Raja Banjar ini punya kebijakan. Ya, punya kebijakan. Mempunyai kebijakan bahwa memperbolehkan anaknya mencari daerah-daerah untuk dijadikan kerajaan. Wilayah kerajaan. Dari situ. Berarti Raja Banjar ini punya anaknya tadi yang kita sebutkan tadi, salah satunya Pangeran Antakusuma tadi. Nah, karena anaknya ini mempunyai tekad tinggi, punya hasrat untuk pengen menjadi seorang pemimpin lah, ibarat seorang pemimpin dan membuat kerajaan, makanya Sultan Mustainubillah memperbolehkan anaknya untuk mencari wilayah lain untuk dijadikan kerajaan itu. Salah satunya yang diceritakan ini adalah Pangeran Antakusuma. Nah, aktornya ini Pangeran Antakusuma. Aktor untuk salah satu bibit terbentuknya kerajaan Kota Waringin ini, yaitu Pangeran Antakusuma ini. Anaknya Raja Banjar tadi. Nah, lalu Pangeran Antakusuma ini berlayar ke arah barat. Gimana tuh? Berlayar ke arah barat, singgahan pertama Pangeran Antakusuma ini ke daerah Sebangau.
ke daerah Sebangau. Betul. Berarti kan ibaratnya aktor utama kan Pangeran Antakusuma ini. Antakusuma ini. Kita menyangkut kabupaten kota Kabupaten Barat. Jadi aktor utama Pangeran Antakusuma mulailah berlayar ke arah barat. Ke arah barat lah. Yang artikel-artikel yang dibaca tadi. Ibaratnya berlayar ke arah barat. Pertama kali wilayah yang singgah itu ya di Teluk Sebangau. Singgahlah di Teluk Sebangau. Nah, setelah itu pangeran melihat kondisi-kondisi tidak cocok karena kondisi alamnya itu tidak cocok dibuat kerajaan atau dibuat kepemerintahan kerajaan itu tidak cocok. Nah, lalu Selain tidak cocok itu, kondisi alam itu dilihat oleh Pangeran Antakusuma itu ya tidak cocok untuk didirikan kerajaan. menurut Antakusuma itu, Ya, tidak cocok. Pangeran Antakusuma itu tidak cocok didirikan kerajaan, maka beliau berlayar lagi. Kalau yang artikel yang aku baca tuh, dia singgah di Teluk Sebangau itu pertama tidak cocok tadi. Ya, tidak cocok. Situasinya kan. Situasinya untuk dijadikan jadikan kerajaan kerajaan tidak cocok. cocok. Kedua, masih berdekatan lah ibaratnya Ya, dengan kerajaan Banjar. Kerajaan Banjar. Ya, kepemerintahan Banjar itu masih melekat di daerah situ. Jadi karena tidak cocok, beliau berangkat lagi berlayar ke daerah. Berarti ini selanjutnya wilayah kedua. Wilayah kedua dia berlayar Itu kemana tuh? ke Pagetan Mendawai. Pagetan Mendawai. Pagetan Mendawai itu mana ya? Nantilah kita coba masukkan gambar di video Pagetan Mendawai. Masuk ke Pagetan Mendawai. Ya, Itu karena nggak jadi juga berarti. nggak jadi juga karena Pangeran Antakusuma melihat juga karena di daerah Pagetan Mendawai itu belum cocok juga dijadikan wilayah untuk kerajaan ini. Hawaii, kalau bahasa Banjar tuh Hawaii itu hantak atau tidak cocok lah. Maksud tuh kurang ada hati Pangeran Antakusuma untuk mendirikan kerajaan itu tuh belum ada. Hatinya enggak srek lah gitu, Hawaii gitu. Kalau bahasa Banjar tuh Hawaii itu kurang srek lah gitu. Berarti pindah lagi. Nah, yang ketiga nih yang ketiga ini beliau berlayar ke kota Sampit. yang kita kenal Sampit sekarang. Sampit. Oh. Singgah lagi tidak cocok lagi karena untuk didirikan kerajaan lagi kota Sampit itu sempit, makanya jadilah kota Sampit. Itu karena Tapi ibaratnya karena dulu itu berlayar terus singgah di kota Sampit. Dulu mungkin sempit ya. Iya, sempit. Makanya dikatakan kota Sampit sekarang. Mungkin kalau Sampit sekarang kan udah besar ya. Udah besar kan. Terus berarti nggak jadi itu kemana lagi selanjutnya habis? Selanjutnya Pangeran Antakusuma ini berlayar lagi ke daerah barat lagi, singgahlah di Kuala Pembuang. Beliau singgah di Kuala Pembuang. Beliau dapat penolakan dari masyarakat. Karena masyarakat situ sudah mendiami Kuala Pembuang itu sudah lama. Mereka menolak, alasannya bahwa Kuala Pembuang ini tidak mau didirikan kerajaan. Terus kemana habis Kuala Pembuang? Habis itu dia berlayar lagi ke daerah barat. Beliau singgah di daerah Pandu, di daerah Panahan ya. Kalau artikel yang kubaca tuh Desa Pandu yang kita kenal sekarang. Desa Pandau. Desa Pandau. Desa Pandau. Yang kita kenal sekarang Desa Pandau di Kecamatan Angka yang kita kenal sekarang. Iya. Berarti terakhir di sana beliau berlayar itu ya, ibaratnya untuk fix nih, ini wilayah cocok nih dijadikan kerajaan gitu. Iya. Beliau singgah di mana nih?
Pandau. Daerah Pandau sempat juga mendapat penolakan, tapi di situ juga saking apa namanya, ada pembahasan apa, terjadilah perdamaian bahwa suku Dayak ini tidak mau tunduk kepada kerajaan, mereka suku Dayak maunya ibarat pepatah berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Maka di situ terjadilah perjanjian. Nah, perjanjian ini memakan tumbal, yaitu bahasanya memakan tumbal, yaitu dari belah pihak suku Dayak sama pihak suku kerajaan ini terjadilah, yaitu nama sejarahnya Batu Panahan. Oh, di situ tempat Perjanjian, yaitu perjanjian warga suku Dayak sama suku pangeran ini melakukan perjanjian, terjadilah namanya sejarahnya itu Batu Panahan. Yang disebut Batu Panti Darah Janji. Pati Darah Janji Semaya ya. Nah, dari itulah terbentuk perjanjian itu di sana terjadinya. Berarti singkatnya ibaratnya Pangeran Antakusuma ini terakhir berlayar itu di yang kita kenal sekarang Desa Pandau, Iya, di Kecamatan Arut Utara. Nah, pada saat sampai di sana ternyata yang mendiami ibaratnya Desa Pandau itu adalah warga Dayak. Warga Dayak. Wilayah ini dijadikan kerajaan yang kita kenal Kutaringin ya. Iya. Kerajaan Kota Waringin. Namanya itu kan. Nah, ternyata masyarakat setempat itu tidak ingin, boleh dijadikan kerajaan, tapi tidak ingin menjadi ibaratnya kata kasarnya budak raja, kayak ibaratnya gitu kan. Ibaratnya tadi bahasanya itu tinggi sama berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Nah, di situ Pangeran Antakusuma sepakat dan ibaratnya masyarakat setempat ingin adanya perjanjian. Perjanjian itu ya ibaratnya perjanjian itu dari masyarakat suku Dayak itu ibaratnya memberikan satu syarat, orangku dengan orang Kam harus ada yang jadi. Nah, itulah. Seiring berjalannya waktu, ini kok ibaratnya kan tadi kan Pangeran Adipati Antakusuma ini mendirikan sebuah Kesultanan Kutaringin di Desa Pandau. Nah, kok bisa sampai ke Pangkalan Buni? Berarti kan ibaratnya ada perjalanan lagi nih. Itu kira-kira dari Bang Emon sendiri seperti apa sepengetahuannya tentang sejarah? Setelah perjalanan di Pandau tadi, beliau berlayar lagi ke Kota Waringin Lama. Berlayar lah. Berlayar pada saat itu kan berlayar. Dan Pangeran Adipati Antakusuma ini menunjuk Kiai Gede sebagai Perdana Menteri kepemerintahan di Istana Kota Waringin di sana. Waktu itu ada yang namanya Kiai Gede. Beliau tunjuk bahwa Kiai Gede ini menjadi Perdana Menteri di Istana Astana Al-Nusari ya. Memimpin itu kerajaan di sana. Berarti garis merahnya ibaratnya Pangeran Adipati Antakusuma ini singkat cerita menunjuk yang namanya Kiai Gede yang sekarang di Kota Waringin Lama ini. Kota Waringin Lama ini kan menjadi Perdana Menteri. Menunjuk Kiai Gede itu menjadi Perdana Menteri untuk mendirikan Kesultanan Kutaringin di Kota Waringin Lama. Sultan Astana Al-Nusari. Al-Nusari tadi. Al-Nusari tadi. Nah, pada saat itu berjalanlah kepemerintahan di sana. Sampailah ke Sultan ke-9. Kepemerintahannya dipindah ke Kota Waringin Barat, yaitu ke Pangkalan Bun. Berarti
Berarti Kota Waringin Lama ini awal mulanya kota sebelum Bangkalan Bun berarti lah. Iya. Pada saat itu kan Pangeran Adipati Antakusuma mendirikan kerajaan di Astana Alnusari. Terus pada kepemerintahan Sultan Imanuddin, pada saat itu kepemerintahannya berpindah menjadi di Kota Waringin Barat di Pangkalan Bun ini. Yaitu didirikannya dia di Keraton Kuning atau disebut Istana Kuning ini pada saat ini. Di Bukit Indra Kencana, kalau di sama dulu disebutnya Bukit Indra Kencana. Di Istana Kuning ini. Di Istana Kuning ini. Oke. Berarti ya sekilas perjalanan singkat sejarah tentang Kabupaten Kota Waringin Barat seperti itu. Seperti itu garis besarnya kita lah. Garis besarnya. Garis besarnya. Untuk kiri kanan kenapa ada Sultan Imanuddin timbul ke sini dan lain sebagainya, mungkin kawan-kawan bisa langsung baca aja di beberapa artikel di internet, banyak kok. Saya juga sempat baca-baca, ada juga di sana menceritakan Pangkalan Bun gimana terbentuknya Pangkalan Bun, nama Pangkalan Bun, terus gimana juga ibaratnya lahirnya nama Kabupaten Kota Barat. Lebih lengkapnya teman-teman bisa baca juga di artikel, di situ lengkap. Dan di video kali ini kami menceritakan garis besarnya saja, bahkan sumbernya pun dari beberapa artikel yang ada di internet. Oke, sampai situ aja ya. Enggak terlalu banyak cerita karena ini sangat riskan. Takutnya diselepet sida. Kadang lah. Emon kan turunan aduhai. Oke, sekian dulu video kami hari ini. Mudah-mudahan bisa memberikan sebuah informasi atau pandangan atau sejarah tentang Kabupaten Kota Barat. Dan terima kasih banyak buat kawan-kawan yang sudah nonton. Kalaupun memang ada yang sedikit keliru dari apa yang kami sampaikan, silahkan koreksi ataupun komen di bawah. Ya. Ya. Sekali lagi terima kasih banyak dan sampai ketemu di video selanjutnya.